Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang akuntansi ekuitas bank. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Rizky Pratama, yang kedua Nurhmanisa Fitri, yang ketiga Ananda Muhammad Rizky Setiawan. Pada bab ini, kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian ekuitas, yang kedua, modal inti dan modal pelengkap, yang ketiga, membukukan transaksi modal di setor yang meliputi penjualan saham, pemesanan saham, dan pembelian kembali saham. Yang keempat, menjelaskan perlakuan akuntansi untuk cadangan, saldo laba, dan pembagian dividen tunai. Pengertian ekuitas merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka mendirikan badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank dan untuk memenuhi regulasi pemerintah. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain A. Modal disetor, B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari aigo, sumbangan, dan selisih kurs, C. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, D. Laba atau rugi yang belum direalisasi, E. Pendapatan komprehensif lainnya, F. Saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba atau rugi tahun lalu, dan laba atau rugi tahun yang berjalan. Modal inti. Modal inti terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, modal disetor, merupakan modal yang telah disetorkan oleh pemilik bank. Yang kedua, aigo saham merupakan selisih lebih antara harga saham dengan nilai nominal saham. Yang ketiga, modal sumbangan merupakan modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, modal donasi, dan lain-lain. Yang keempat, cadangan. Cadangan terbagi menjadi 2 bagian. A. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba yang mendapat persetujuan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. B. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Yang kelima, saldo laba atau retained earning terbagi menjadi 2 bagian. A. Laba atau rugi tahun lalu, yaitu laba tahun lalu yang tidak dibagikan akan tetapi digunakan untuk antisipasi bila ada kerugian di masa mendatang. Yang B. Laba atau rugi tahun berjalan, yaitu laba atau rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Modal pelengkap. Modal pelengkap terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedua, penyisihan kerugian aktiva produktif, merupakan penyisihan kerugian yang diperhitungkan atas aktiva tetap produktif yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga, modal pinjaman atau modal kuasi, merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Adalah modal yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nilai nominal saham. Nah, penambahan atau pengurangan modal yang disetor ini dicatat sebesar jumlah uang yang diterima, nilai wajar aktiva non-kas yang diterima, dan besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Pada akuntansi modal disetor ini, saya akan menjelaskan tentang penjualan saham, pemesanan saham, dan juga pembelian kembali saham yang telah beredar. Saham dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mendapatkan modal. Penjualan saham dilakukan dengan kurs saham di atas atau di bawah nilai nominal dan akan berpengaruh pada agio dan disagio. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 2 Januari 2021, Bank Anta didirikan dengan modal awal
pula uang tunai 50 miliar, tanah 10 miliar, gedung 5 miliar, kendaraan 2 miliar, dan juga inventaris kantor 3 miliar. Nah, modal awal ini diakui sebagai saham dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Lalu pada tanggal 10 Januari 2021, PT Bank Anta menjual saham biasa kembali sebesar 1 juta lembar dengan nominal 10.000 juga dengan kurs 95. Nah, untuk penjurnalannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk jurnalnya sendiri, pada tanggal 2 Januari 2021, kas tanah, gedung, kendaraan, dan inventaris kantor masuk ke debit, dan untuk dikreditnya sendiri ada modal disetor. Nah, untuk pada 10 Januari, karena kurs yang digunakan lebih rendah daripada nilai nominalnya, maka terjadi sagio saham sebesar 500 juta. Lalu karena pembayaran diterima secara tunai, di debitnya juga akan ada kas sebesar 9 miliar 500 juta, lalu dikredit modal disetor sebanyak 10 miliar. Pemesanan saham merupakan transaksi penjualan saham yang dilakukan atas dasar pesanan. Bank menjual saham karena pihak pembeli telah memesan saham bank, dan transaksi atas pemesanan saham akan dicatat dalam modal saham yang dipesan sebesar nilai nominal yang dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual. Selisih antara nominal saham dengan kurs akan dicatat dalam agio atau disagio, dan pada saat uang pesanan telah dilunasi, maka modal saham yang dipesan akan dicatat dalam modal disetor. Hal ini terjadi karena uang atas pemesanan saham tersebut sudah diterima oleh pihak bank terlebih dahulu. Nah, untuk pembelian kembali saham, hal ini dilakukan karena pembelian saham yang beredar menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepemilikan bank. Nah, saham yang dibeli kembali disebut juga dengan saham treasury. Akuntansi untuk saham treasury ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perhitungan dengan metode harga perolehan dan juga perhitungan dengan metode harga nominal. Dengan metode harga perolehan, pada saat emisi saham, modal saham dicatat sebesar jumlah lembar saham dikali dengan harga nominal saham atau per lembarnya, dan selisihnya akan dicatat dalam agio dan disagio saham. Pada saat pembelian kembali, dihitung dengan harga beli dikali dengan jumlah lembar saham dan dicatat dalam saham treasury. Pada saat pembelian kembali dengan harga jual, akan diakui sebagai tambahan modal disetor pada sisi debit atau kredit sesuai dengan kursnya. Perhitungan dengan metode harga nominal, pada saat emisi saham, modal saham dicatat atas dasar jumlah lembar saham dikali dengan nilai nominal. Nah, pada saat pembelian kembali saham yang dibeli tersebut dicatat sebagai saham treasury, lalu selisih harga nominal dengan harga beli dicatat dalam agio dan disagio saham. Selanjutnya, akuntansi cadangan. Cadangan merupakan akumulasi laba tahun lalu yang dicadangkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham. Cadangan ditujukan untuk menutup adanya kerugian di masa yang akan datang. Dengan demikian, transaksi cadangan akan berpengaruh pada perubahan ikhtisar laba rugi suatu bank. Contoh soal akuntansi cadangan. Di sini diasumsikan bahwa cadangan yang dibentuk pada bulan Januari 2006 dan disetujui oleh rapat umum pemegang saham adalah sebesar 25% dari laba bank. Laba bank per 31 Desember 2005 adalah sebesar 2 miliar. Maka cadangan yang dibentuk adalah sebesar 25% dikali 2 miliar, yaitu 500 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi bank pada cadangan sebesar 500 juta. Selanjutnya, akuntansi saldo laba. Akuntansi saldo laba merupakan pencatatan yang terkait dengan saldo laba bank yang dimiliki oleh suatu bank. Beberapa peristiwa yang terkait dengan pencatatan saldo laba antara lain adalah adanya laba rugi pada tahun berjalan dan pembagian atas laba bank.
Laba pada tahun berjalan dapat dipergunakan untuk menambah modal secara keseluruhan atau sebagian, dan yang sebagian keuntungan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Keputusan pembagian dividen ini terletak pada rapat umum pemegang saham. Contoh soal akuntansi saldo laba. Di sini diasumsikan laba per 31 Desember 2005 ialah sebesar 2 miliar. Berdasarkan rapat umum pemegang saham, laba yang tidak dibagi sekedar 50% dari laba rugi tahun berjalan dan sebesar 10% dibagikan dalam bentuk dividen. Maka saldo atau laba yang tidak dibagi dihitung sebesar 50% dikali 2 miliar, yaitu 1 miliar. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi bank pada saldo laba, yaitu sebesar 1 miliar. Yang terakhir, ada contoh soal dari pembagian dividen tunai. Di sini diasumsikan bahwa dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar 10% dari laba untuk periode 2005. Maka dividen yang dibagikan dihitung sebesar 10% dikali 2 miliar, yaitu sebesar 200 juta. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada saat diumumkan, jurnalnya yaitu saldo laba pada utang dividen sebesar 200 juta. Pada saat pembayaran, jurnalnya yaitu utang dividen pada kas sebesar 200 juta. Dan bila dividen dibagi dalam bentuk saham, maka jurnalnya yaitu saldo laba pada modal disetor sebesar 200 juta.